Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara yang kita nantikan, yaitu Ingon Ingon. Hari ini kita akan memberikan informasi yang tentunya memberikan inspirasi untuk Anda terkait dengan pembudidayaan burung murai. Nah, seperti apa nanti proses pembudidayaannya, tetaplah ikuti kita dalam acara Ingon Ingon di MTA TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Majid, saya Wahid yang mau belajar di sini. Nggih, monggo duduk Mas. Boleh, ya Mas. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Mas Abdul Majid ini adalah narasumber yang akan memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini, yang tentunya spesial terkait dengan beternak burung murai batu. Nah, lokasinya ini ada di Kecamatan Mojolaban ya Mas, Kabupaten Sukoharjo, yang tentunya para pemirsa bisa datang ke sini. Kalau ingin datang ke rumah Mas Majid ini, nama lokasinya biasanya para tetangga atau pelanggan yang kenal di sini, nama farmnya Mas Majid apa? Namanya Sekace Big Farm. Sekace? Ya, Sekace Mas. Unik ya namanya. Itu dari bahasa Belanda Mas. Oh, bahasa Belanda. Artinya apa Mas? Artinya kalau nggak salah cinta, kasih sayang. Cinta kasih sayang, bagus juga namanya. Berarti mencintai budidaya burung gitu ya, Sekace Bird Farm. Hey Mas Majid, sebelum nanti saya mau belajar ke lokasi yang jadikan tempat untuk pembudidayaan burung murai, tanya-tanya sedikit boleh ya Mas ya? Boleh Mas. Awal mula dulu memulai pembudidayaan burung murai batu ini ceritanya seperti apa? Dulu awal mulanya sih pas tahun pertengahan 2017 Mas. 2017? Itu dulu iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng aja, terus beli murai buat ngisi kegiatan gitu. Terus akhirnya ada kepikiran buat ternak. Pertama dulu saya belinya jantan satu, terus dikasih tetangga sini ya harga murah sih, nggak dikasih, cuma harga murah, intinya dikasih gitu. Terus saya jodohin tapi belum jadi Mas. Terus saya beli lagi 2 pasang, itu yang dari luar Solo sini sih Mas. Tapi malah yang 2 itu malah kapusan Mas. Apa ya? Bibitnya nggak bagus. Iya, bibitnya nggak bagus. Oh baik, berarti awal mula itu 2017. Ya pada saat itu mulai menekuni budidaya burung murai ya Mas ya. Awalnya beli, harga berapa Mas dulu pejantannya? Dulu masih murah sih Mas, 2,5 juta. 2,5 juta ya. Umur berapa dulu kalau pejantan yang dibeli Mas? Sekitaran 3 tahunan. Oh 3 tahunan ya. Kemudian berjalan waktu menambah, tapi ternyata pas dibeli ada yang error gitu. Bibitnya rusak ya Mas ya, nggak sesuai. Akhirnya kapok tidak Mas? Enggak Mas, saya tunggu sampai itu 10 bulan Mas. 10 bulan yang satu kandang itu alhamdulillah bisa menetas Mas. Cuma satu kandang aja, yang 2 kandang itu nggak menetas. Saya langsung ganti jodoh kayak gitu. Langsung beli lagi, beli lagi. Tapi yang satu jodoh itu alhamdulillah lancar sampai 14 kali produk itu. Wow, luar biasa. Ya, itu anaknya saya pelihara dulu Mas, belum saya jual. Terus kan saya punya rencana buat nambah-nambah kandang, nah pakai anak-anaknya itu sendiri gitu. Awal mula indukannya beli, kemudian karena sudah berhasil menetaskan, akhirnya yang produknya sendiri dikembangkan. Iya gitu. Ilmunya dapat dari mana? Apa sejak dulu punya basic pembudidayaan burung atau otodidak Mas belajarnya? Otodidak aja sih Mas. Yang dari dulu belum pernah budidaya murai, belum pernah. Cuma itu pertama kali budidaya murai.
sebenarnya sulit atau tidak Mas? Kan burung murai ini kan salah satu burung yang nilai jualnya cukup tinggi ya Mas ya. Iya. Nah, lantas dari segi perawatan kalau dari Mas Majid merasakan sudah 7 tahun ini termasuk sulit atau mudah Mas? Kalau awal mula dulu sih sulit Mas, sulit banget. Banyak kendala. Iya. Yang mati, yang dibantai kayak gitu kan banyak sekali. Mati itu faktornya apa biasanya? Kurang tahu Mas. Awal mulai pertama itu kan malam itu masih sehat, kemarin sehat, terus paginya itu sudah mati, itu kan ada Mas kayak gitu. Nggak tahu penyakitnya apa kan nggak tahu. Tahu-tahu paginya mati kayak gitu. Terus ada yang dibantai gitu kan sulit Mas. Dimakan gitu ya. indukan atau Enggak, yang betinanya itu ditarung, dibantai sama yang jantannya. Kayak Iya, gitu iya. kan nggak mau sayang, jodoh. iya. Nggak sayang ya berarti ya. Kesulitannya kan kayak gitu Mas kendalanya yang awal-awal dulu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah sedikit-sedikit mengetahui karakter murai. Ya. Jadi ya bisa dibilang mengerti lah sedikit gitu. Ya, dulu tentu pilihan memilih burung murai ini ada faktornya dong Mas. Karena faktor suka atau dulu sudah tahu karena tren harganya bagus ini? Kalau dulu sih cuma iseng-iseng suka aja Mas. Tapi kalau sekarang kalau saya yang beli murai, saya harus tahu kualitas dulu Mas. Ya. Dari 2 tahun yang lalu saya seleksi murai. Kalau saya mau beli yang buat pejantan itu harus yang prestasi, yang juara-juara gitu, baru saya beli. Ya. Tapi kalau belum bagus, belum prestasi, saya belum berani beli Mas. Oh ya baik, berarti memang salah satu faktor keunikannya sendiri ya memilih burung murai untuk dikembangkan. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, ini kita akan lihat bagaimana proses pembudidayaannya di tempatnya Mas Majid supaya kita bisa tahu dan barangkali nanti para pemirsa bisa memulai pembudidayaan burung murai di rumahnya. Tetaplah ikuti kita pemirsa dalam acara Ingon-Ingon. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di kandang burung murai batu milik Mas Majid, yaitu SKC Bird Farm. Jadi para pemirsa bisa lihat ternyata di kanan kiri kita semua adalah burung murai. Yang totalnya ada berapa Mas Majid sekarang indukannya? Kalau indukannya sih nggak sih Mas ya. Kalau kandangnya 24. 24. Tapi kan saya modelnya kan poligami, jadi nggak pasang-pasangan. Iya. Ya, gitu. Berarti yang pejantan bisa dipisah-pisah gitu ya Mas, Bisa. digilir gitu ya. Jantan itu 3 betina berani, bisa. Biasanya mindahnya dalam rentan berapa minggu Mas untuk indukan pejantan dipindah ke betina 1, 2, 3? Yang pasti kalau betinanya udah angrem itu 1 hari udah langsung boleh diambil pejantannya. Ya. Nanti dijemur, habis itu masuk lagi. Oh, Jemurnya itu kira-kira 3 hari Mas. oh 3 hari. Nanti bisa langsung dimasukin ke betina yang lain. Berapa hari biasanya proses pembuahan dalam satu indukan itu Mas? Kalau pas betinanya itu sudah unjal Mas, itu 1 minggu udah bertelur Mas. Mungkin belum ada 1 minggu udah bertelur. Baik, berarti memang cepat ya prosesnya Cepat, nanti. cepat, Mas. Jadi nanti untuk pergiliran itu bisa sampai 3 betina ya Mas, 1 Iya, bejantan. iya. Kalau yang saat ini ada dari 24 kandang ini, rata-rata umur yang menjadi indukannya berapa Mas? Apakah semua sama atau beda-beda? Beda-beda sih Mas. Kalau yang ideal itu yang jantannya itu 3 tahunan lebih Mas. Itu ideal. Tapi kalau umur 1 tahun juga bisa Mas, tapi kurang bagus. Yang idealnya sih yang jantan 3 tahun, kalau yang betinanya itu 8 bulan gitu bisa. Oh, ya gitu. Yang penting adalah pejantannya ya. Pejantannya. Pejantannya harus yang bagus, Siap. ya, yang siap. Kurang lebih ya
rata-rata umur 3 tahun tadi ya Iya, Mas ya. 3 tahun. Ini kan kita bisa lihat setiap indukan punya rumah sendiri-sendiri ya Mas ya. Dan apakah harus disesuaikan dengan kondisi di alamnya kan ya? Kalau di tempatnya Mas Majid kan kondisinya ada tempat untuk bersangkar, tempat untuk apa ya? Mandi dan lain sebagainya itu. Iya, memang harus Mas. Usahakan kandang itu kayak sesuai alam itu aja. Nanti biar nyaman lah, intinya murah itu. Nanti biar bisa cepat produk. Biasanya yang dibuat Mas Majid yang ada di satu kandang, satu tempat itu apa saja? Supaya dia kondisinya mirip lah di alamnya. Yang paling penting itu tempat mandi sih Mas ya. Oh. Tempat mandi itu yang paling penting, kan murah itu nalurinya kan mandi Mas. Iya. Ada gemercik air gitu kan suka banget kalau burung murah itu. Berarti di sini sistemnya airnya nanti langsung ganti terus ya Mas ya? Iya, mengalir Mas, ini mengalir terus. Kalau sistem kandang ini airnya mengalir terus. Oh, iya. Termasuk juga nanti ada kolam inti untuk menampung juga ya Mas ya airnya. Iya. Dan di sini juga ada termometer pemirsa untuk mengatur suhunya. Jadi murai ini tidak suka terlalu panas ya Mas ya? Iya, tidak terlalu panas Mas. Dan di sirkulasi udaranya harus dibuat bagus sehingga nanti kondisi udaranya juga bagus juga untuk murainya. Baik, kita coba ke perawatannya Mas. Salah satunya kan tentu makan, ini faktor terpenting juga dalam proses apapun itu, hewan maupun manusia juga makannya. Kalau burung murai yang dilakukan Mas Majid supaya dia gacor, sudah produktif, apa saja yang diberikan? Kalau yang di ternakan saya, kandang ternak saya itu pagi Mas, pagi itu dikasih jangkrik, pagi sore itu dikasih jangkrik. Berapa banyak jangkriknya? Ya enggak selalu ditakar sih Mas. Pokoknya kasih banyak gitu aja. Kalau pas produksi Mas. Tapi kalau angrem itu harus ditakar sedikit aja kalau pas angrem itu. Tapi kalau pas waktu buat telur itu kasih banyak juga nggak apa-apa. Nanti siangnya dikasih ular kandang ya Mas ya, ular kandang. Terus kalau jangkriknya itu ada multivitaminnya sendiri Mas untuk menunjang produksinya itu. Berarti di jangkriknya ya Mas? Iya, ada tambahan cara memasukinya di jangkrik. Oh gitu. Berarti untuk tambahan vitamin untuk burung murai ini dimasukkan lewat pakannya. Jangkrik, salah satunya di jangkriknya. Selain ular dan jangkrik ada apa lagi Mas di sini? Kalau pakan di sini sih cacing sih Mas, tambahannya Mas. Cacing. Kalau kroto itu cuma burung-burung tertentu. Kalau yang dikasih kroto itu. Oke. Berarti tambahan itu cacing. aja. Minumnya biasanya diberi setiap pagi atau? Kalau minumnya itu kan ada sih Mas, ada cepuk kecil sama yang di tempat mandi itu. Ya tergantung murahnya suka yang minumnya di mana gitu aja. Enggak diperhatikan minumnya. Yang penting pakannya. Kalau minum dia bisa ngambil di tempat mandinya atau di tempat yang sebenarnya sudah disiapkan juga pemirsa. Nah, tadi sempat terlupaan Mas, untuk menjadikan satu indukan tentu kan setiap burung ataupun makhluk hidup itu punya karakteristik dia suka atau tidak. Kalau dalam burung murai ada juga tidak Mas? Ada sih Mas. Ada. Kalau murai itu kalau nggak suka ya pasti bantai itu Mas. Oh, yang betina yang diserang? Iya, yang pasti yang betina yang diserang. Ada tanda-tandanya tidak Mas? Kalau semisal, oh ini nggak cocok nih indukan A dengan betina B gitu. Ada sih Mas. Nanti kalau pertama dimasukin itu, pertama dicampur itu pasti yang jantannya itu ngejar sama betinanya, dikejar-kejar terus. Kayak gitu. Tapi kalau jantannya suka pasti langsung ngerayu kayak gitu. Itu tergantung ini juga sih Mas, yang betinanya, warna betinanya. Kan yang betinanya itu ada warna kelabu sama hitam Mas. Nah itu juga mempengaruhi itu suka atau tidaknya si jantan itu. Berarti pertama nanti bisa dilihat dari pola geraknya ya Mas. Kalau dikejar-kejaran bisa pas pertama itu pasti udah kelihatan Mas.
Berarti juga kalau semisal kita sudah tahu itu kan bisa menghindari adanya nanti pembantaian ya. Jadi, Iya, iya. nah itu dia pemirsa ilmu dalam proses pemilihan indukan untuk Anda. Jadi kalau Anda ingin memilih indukan ataupun menjodohkan indukan burung murai harus diperhatikan benar-benar ya supaya nanti bisa menjadikan produk yang bagus supaya tidak malah kita yang rugi, betinnya jadi mati rusak. Gitu. Baik pemirsa, kita lanjutkan perjalanannya dalam program Ingon-Ingon edisi Burung Murai Batu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di kandang burung murai batu dari SKC Bird Farm miliknya Mas Majid. Dan ternyata kita berada di kandang ini seru ya, suasana menjadi tenang karena kita dapatkan nuansa yang seperti hanya di alam. Suara-suara burung murai sangat banyak berkicau yang sepertinya kalau para pemirsa penyuka hewan burung murai ataupun yang belum bisa coba memiliki burung murai di rumahnya. Baik Mas Majid, ini tadi kan kita tahu ternyata di sini ada kurang lebih 24 kandang yang isinya indukan-indukan murai yang tentunya semua saat ini alhamdulillah masih produktif ya. Nah, rata-rata untuk setiap betina itu bisa menghasilkan berapa telur untuk sekali musim dia berbuah Mas? Rata-rata sih 3 sampai 4 telur ya Mas ya. Kalau yang 5 telur itu ada tapi jarang. Berarti rata-rata 4 lah ya. 4 lah. Di sini ada yang 5 telur tapi cuma 1-2 aja. Biasanya setahun bisa berapa kali Mas? Setiap bulan itu pasti bertelur kok Mas. Iya, setiap bulan itu produksi. Kalau ya lancar kan setiap bulan itu pasti manen anak-anaknya. Oh alhamdulillah. Biasanya kalau bagus ya berarti setiap bulan bisa dapat 20 lebih lah ya anak kan kalau bagus. Iya kalau bagus Mas. Oke. Baik, biasanya dalam proses menetas itu umurnya berapa di kandang untuk anak-anak yang bertelur itu? Kalau telur itu menetasnya itu 14 hari Mas. Ya, 14 hari itu menetas. Terus nanti diloloh indukannya itu sampai 7 hari. Nah, 7 hari itu nanti kita ambil langsung kita lolos sendiri, dimasukin ke dalam inkubator. Gitu. Oh, berarti setelah 7 hari bersama induknya? Enggak, cuma anaknya aja yang diambil. Ya maksudnya di dalam kandang itu 7 hari bersama induknya iya, baru setelah 7 hari itu lepas kita masukkan ke kandang tersendiri di inkubator. Iya. Baik, berarti sampai umur berapa di inkubator? Kalau di inkubator itu kira-kira sudah belajar nangkring gitu. Nangkring umur 20 sampai 25 hari udah bisa. Oh, nanti dimasukin ke kandang kotak biasa gitu. Biasanya ketika baru dipindah itu hewan
burung murai khususnya apa sudah bisa makan sendiri, Mas? Belum Mas, nanti kita bantu loloh aja. Berarti masih dibantu ya Iya, memberikannya? bantu loloh kita manusia. Oke, setiap hari berapa kali membantu untuk pemberian makannya? Enggak dibatasin sih Mas. 1,5 jam 1 kali lah. Oh, Iya. berarti ya rutin ya makannya? Rutin 1,5 jam lah. Nanti kalau lapar kan pasti ngiyak-ngiyak itu lah, itu diloloh juga nggak apa-apa. Oh, sulit tidak Mas memberi pakan hewan? Enggak, burung sangat mudah sekali. Oh, Mas. iya. Biasanya kan ada burung yang istilahnya sulit untuk membuka mulutnya ya. Iya, Nah, iya. tapi kalau murai ketika lapar sudah membuka Buka. dan nanti tinggal memberikan. Sangat mudah sekali. Pakannya apakah sama dengan pemberian jangkrik, kemudian ulat atau? Beda Mas, kalau loloan itu pakannya itu saya pakai fur. Fur itu nanti direbus dulu Pak, dikasih air hangat itu nanti kan lembut. Terus nanti dikasih vitaminnya itu ya Vitacik kayak gitu, sedikit aja. Terus nanti dikasih kroto juga. Oh, baik. Berarti pakannya harus lembut ya? Iya lembut Mas, yang pasti paling penting itu lembut. Rata-rata satu ekor anakan murai bisa berapa gram Mas untuk sekali makan? Kalau gram-gramnya sih nggak ngukur sih Mas ya. Ya cuma kalau lapar kasih aja terus gitu. Oke, berarti sekali memberi itu berapa suapan? 5 Mas, biasanya 5 suapan. Sekali memberi ya? Iya. Oh, oke, baik, itu dia pemirsa. Nanti jika punya murai yang masih butuh bantuan makan ya kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Setelah 25 hari di kandang inkubator ya, kemudian dipindah ke kandang biasa. Iya. Berarti umurnya kurang lebih ya 25 hari itu. 25 hari. Di kandang biasa itu juga masih bantu loloh Mas. Oh, Iya, nanti kalau sekitar 30 sampai 35 hari itu sudah bisa notol sendiri burungnya itu. Notolnya itu notol ulet dulu, ulet Iya. apa kroto kayak gitu. Nggak langsung notol fur gitu enggak. oh baik, masih dimakan makanan yang kecil ya. Hmm, Sudah dipisah per ekor satu kandang atau belum Mas? belum, kalau umur segitu belum Mas. Oh. Nanti kalau dipisah-pisahin itu nanti stres Mas. Oh. Takutnya stres takutnya. Iya. Tapi nanti Iya. kalau sudah mandiri itu Nah, dipisah aja. jantan dan betinnya dipisah tidak? Belum, kalau umur segitu belum. Iya. Nanti kalau sudah mandiri, kalau di ternakan saya sudah mandiri baru dipisah-pisah satu kandang. Indikatornya mandiri biasanya umur atau dari perilaku? Kalau yang jelas sih dari kotorannya ya Mas ya. Oh, Kotorannya kotoran. itu nanti kalau udah makan fur, kotorannya itu kayak kotoran fur itu. Biasanya kalau pakannya fur itu kuning, pasti kotorannya itu juga kuning. Dari teksturnya juga sudah? Iya, udah beda. Oh, Udah gitu. beda. Berarti indikatornya sudah bisa siap mandiri ternyata dari fesesnya, kotorannya Iya, ya. kalau umur nggak menjamin Mas. Berarti beda-beda nanti. Beda-beda. Ya. Jantan dan betina juga beda ya Mas ya. Nanti karakteristiknya dia cepat mandiri dan Beda Mas, beda. ya itu dia pemirsa. Kalau semisal umur sudah mandiri tidak dipisah, ada resiko seperti indukan yang jantan tidak suka betina tadi atau tidak Mas? Enggak sih Mas, enggak. Kalau membantai sih enggak. Cuma nanti kualitasnya kurang bagus Mas kalau dicampur terus. Oh. Terutama yang jantan. Yang jantan itu kalau sudah mandiri harus segera dipisah Mas. Oh, iya. Biar nanti kan faktornya ya mentalnya itu nanti akan tumbuh, lama-lama kan tumbuh. Kalau yang betinanya sih nggak apa-apa sih Mas, kalau mau dicampur juga nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya sendiri-sendiri aja. Murai kan burung petarung Iya. kayak gitu. Baik, ternyata kurang lebih itu prosesnya untuk membuat burung murai itu dewasa dan mandiri ya Mas ya. Tentu setelah itu dari Mas Majid sudah siap jual dari ketika burung murainya mandiri ya. Ya, kalau mau jualnya harus syaratnya kalau di ternakan saya harus mandiri dulu Mas. Harus mandiri. Kalau belum mandiri nanti resiko yang belinya itu kan kasihan kalau nanti mati atau gimana kan masih resiko. Ya, oke. Kalau dari burung murai kan salah satu yang membuat menarik adalah suara ya Mas Suaranya. ya. Kalau masih proses umur mandiri itu apakah sudah kita bisa tahu dia nanti akan menjadi murai yang kualitas bagus atau kualitas B? Seperti itu. Sudah kelihatan Mas. Nanti kalau udah mandiri itu biasanya kalau yang jantan bagus itu pasti
tarungnya itu kelihatan. Nanti kalau sama murai yang lain itu kayak mau narung gitu loh Mas. Karena jiwa untuk petani individual iya, ya, gitu. menjaga teritorialnya juga gitu. Iya, benar-benar. Baik, itu dia berarti. Kalau dari segi warna, apakah juga nanti ada faktor menarik dan dari harganya akan berbeda, Mas? Kalau warna sih mainnya blorok sih Mas ya. Kalau di tempat aku cuma ada beberapa aja yang blorok itu. Ada nanti saya Iya. kasih tahunya blorok. Oh, ya baik. Berarti kalau kisaran harganya berapa, Mas? Kalau semisal dari yang mandiri itulah yang bisa sudah siap dijual untuk saat ini harganya. Untuk saat ini sih kalau di tempat saya sih kan indukannya kan berkualitas Mas ya. Iya. Saya pilihin melalui seleksi saya sendiri. Sudah punya sertifikat masing-masing ya, Mas ya. Itu ya indukannya udah punya sertifikat. Kalau aku jual anaknya masih di atas 1000-an Mas. Kalau yang kayak gini. Oke. Tapi kalau pasaran mungkin nggak nyampe 1000 Mas. Kalau harga pasaran murah saat ini. Ya karena di sini SKC Bird Farm ini sudah terkenal dengan kualitasnya ya Mas ya, dengan berbagai kompetisi yang sudah dijuari, sertifikatnya juga sudah banyak sekali pemirsa. Baik, biasanya apa yang menjadi daya tarik penjual selain dari kualitasnya yang sudah kita ketahui Mas dari burung murai ini? Semisal kualitasnya itu dia lincah atau dari bentuk tubuhnya gitu Mas. Oh, kalau pembeli sih nyarinya sih yang agak giras Mas ya. Kalau pembeli Aktif ya berarti kerannya. kalau yang lulut kayak gitu malah nggak seneng biasanya pembeli itu. Ah. Nyarinya yang giras kayak. Oh, yang giras. Kalau giras itu menandakan burung itu terutama sehat ya Mas ya, sehat dan pasti itu burung factor Mas. Factor tinggi kalau yang Iya, baik. Berarti kalau pemirsa ingin dapatkan burung murai yang bagus, salah satu cirinya nanti adalah pergerakannya itu aktif. aktif. Jawanya itu giras ya Mas ya. Itu nanti menandakan sebagai burung murai yang bagus dan petarung. Nah, ini kan suaranya yang ada di sini burung murainya kan bagus-bagus ya Mas, bisa dibilang gacor-gacor lah ya. Ada treatmentnya tidak Mas? Treatment biar gacor. Iya, Ya. suaranya gacor nih, suaranya bagus. Kalau murai itu kalau sudah punya birahi itu pasti gacor sih Mas. Nanti kalau masalah suara itu ke volume itu ya, volume itu indukannya menentukan sekali itu faktor indukannya. Kayak gitu Mas. Oh, berarti tidak bisa kita apa ya namanya, kita treatment supaya dia volumenya bagus itu tidak bisa ya? Kalau volumenya itu kalau menurut saya sih Sudah naluri dari alam ya Mas ya. Tergantung indukannya pemirsa. Kalau indukannya bagus, insya Allah nanti anakannya juga memiliki volume yang bagus juga ada suaranya. Karena semua hewan tadi kalau sudah masa birahi akan gacor ya tadi. iya kalau udah birahi. Tapi kalau karakteristik itu nanti beda-beda. Iya benar sekali. Nah, kalau para pemirsa ingin dapatkan yang bagus di SKC Bird Farm juga ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perjalanannya dalam edisi burung murai dalam acara Ingodingan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, luar biasa ya, ternyata di tempatnya Mas Majid, SKC Bird Farm ini memiliki banyak sekali indukan dan tadi sudah para pemirsa lihat kualitas dari hasil ternakan burung murai yang ada di sini. Baik, Mas Majid, sudah hampir 7 tahun ya menekuni budidaya burung murai batu ini. Suka duka yang dirasakan apa Mas Majid? Mungkin dari sukanya dulu. Sukanya sih ya kalau melihat anak-anaknya dari sini bisa juara sampai tingkat nasional lah Mas. Oh, Tapi ya. saat ini belum ada yang sampai nasional, paling cuma Bupati Cup kayak gitu aja. Oh, ya. Terus yang di Jogja itu juga di event-event kayak gitu Mas. Ya, berarti yang membuat bahagia itu ketika produknya bisa mendapatkan juara gitu ya Iya. Mas ya. Terakhir kejuaraan mana Mas yang pernah didapatkan? Yang saya atau yang Ya semua produk yang ada di baik dari jenengan. kalau yang dikabarin itu yang terakhir yang menurut saya paling bagus ya sekarang burung ada di Klaten Mas. Itu pernah juara 2 waktu di Akaratu Klaten.
Wow. gitu. Itu burungnya masih pastel mas, tapi dari materi, volume, gaya itu semuanya bagus mas. Insya Allah bisa bersaing lah. Berarti setelah dapat juara itu tentu akan meningkatkan kualitasnya ya. Iya, meningkatkan harga juga. Harga juga. Itu dari segi sukanya. Tentu Mas Iya. Majid juga pernah mengalami dukanya ya. Iya. Yang namanya berternak pasti minimal ada yang mati lah. Selain itu apa yang dirasakan Mas Majid dalam dukanya? Kalau dukanya itu pernah mas, waktu tahun 2019 mas, itu pas pertengahan tahun sekitar bulan 5 atau 6 itu mas, itu hampir semua anakan sama loloan itu lebih dari 20 ekor niku menikmati semua mas. Oh, 20 ekor ya? Iya. Padahal itu yang nantinya akan dijadikan produk ya, Iya. tapi malah mati. Lantas gimana? Mas? Nggak tahu juga sih mas itu karena apa sih mas. Tahu-tahu dilolok gitu terus mangkap-mangkap gitu terus akhirnya mati mas. Oh, wah itu ya menjadi kesedihan yang besar ya, 20 ekor ya Mas pada saat Lebih itu, Mas, Lebih ya. malah. Oh, wah. Itu 2 tahun mas pokoknya, 2018 sama 2019 di bulan yang sama itu mas. Oh, apa mungkin faktor cuaca ya? Kemungkinan mas, kemungkinan besar faktor cuaca mas. Karena tadi kan Mas Majid menyampaikan faktor cuaca ini menjadi faktor penting juga dalam paling pengembbiakan penting. burung murai batu. Iya. Baik Mas Majid, kalau yang namanya barang mahal, ini kan burung murai salah satu dengan nilai ekonomi tinggi ya saat ini. Tentu pernah lah ada orang yang dapat cerita itu burungnya hilang, dicuri orang. Kalau Mas Majid pernah mengalami tidak? Kalau saya alhamdulillah selama ini belum pernah mas. Alhamdulillah ya. Soalnya dari awal itu udah saya lengkapi dengan CCTV mas. Oh, Ada iya. 9 CCTV. Oh di sini. iya, sebagai alat bantu untuk Iya. mengintai ya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kakak saya pernah mas. Oh kakak pernah? Kakak pernah. Oh. Itu kejadiannya 2016 akhir itu, November 2016. Ya lumayan lah yang namanya kerugian. Kalau Mas Majid tadi kan yang pernah menjadi kesedihan ketika anakannya itu mati. Ditaksir bisa sampai kerugian berapa juta itu Mas? Kalau dulu sih banyak sih mas, kak dulu kan harganya masih mahal ya mas. Ya. Tingginya. Itu kalau jantan itu, kalau loloan itu udah di atas 1.000 mas. 1 juta. Mas. Ya. Berarti kurang lebih ya 20 juta lah Ya, yang minimal mungkin, Mas, kerugian yang mungkin. dialami. Ya itu masih hal yang apa ya namanya? Sedih juga. Dua kehilangan hal Sedih seperti itu ya juga. Mas ya. Apalagi 2 kali ya tadi. 2 Ya. tahun berturut-turut. Tapi alhamdulillah sekarang mulai teratasi ya Mas ya. Sudah Alhamdulillah. mulai anakannya berjalan dengan baik dan tadi kualitasnya sudah teruji juga di kompetisi-kompetisi nasional. Kalau Mas Majid di samping kiri saya kan ini ada beberapa piala ya. Ini Iya. hasil turnamen di mana saja Mas? Ini lat berapres di KMW sini mas, deket-deket aja di sini. Kicomania Wiron di sini. Oh, biasanya yang jadi indikator burung murai itu bagus dan tidak itu apa Mas? Dari faktor, kalau saya sih mas, dari segi volumenya mas. Volume ini Volume harus kenceng lah. suaranya ya? Iya, volumenya. Oh, itulah yang menjadi indikator pertama ya burung murai nanti bisa dapat juara atau tidak. Oke Mas Majid, pengalaman sudah hampir 7 tahun, tentu punya apa ya tips dan triknya lah untuk para pemirsa yang tentu ingin memulai membudidayakan burung murai ataupun burung-burung yang lainnya. Mungkin ada tipsnya. Tips ini buat kandang dulu ya mas ya. Kandang murai itu harus paling penting itu harus sirkulasi udara mas. Ya. Sirkulasi udara itu yang paling menentukan burung nyaman atau enggaknya. Yang kedua sih tenang mas, yang pasti kandang itu harus tenang, enggak berisik gitu. Berisik dalam hal apa Mas? Kayak suara-suara yang bising-bising itu mas, kayak gitu. Terus kalau tip memilih indukan murai batu itu pertama mungkin dari segi usia ya mas ya. Kalau pertama harus belinya yang dari trotol dulu aja. Itu yang harus dari kecil lah, Iya. intinya dari 2 bulan. Kalau misalnya kayak gini, beli 2 bulan, terus nanti kan perkembangan sampai dewasa itu kan sekitar 5 bulanan mas.
itu pertumbuhan dewasa sekalian adaptasi sama rumah jenengan ya gitu. Jadi nanti kalau pas waktunya Murai itu siap produksi, itu sudah siap untuk sudah nyaman di tempat jenengan itu ya gitu. Nanti akhirnya bisa bagus, bisa produk ya, kayak gitu. Itu dia pemirsa tipsnya, jangan lupa sirkulasi kandangnya dijaga yang baik Ya. Jangan sampai ada banyak kebisikan di kandangnya, dan yang terakhir pilih bibit yang ketika umurnya kurang lebih baru 2 bulan ya, Iya. sehingga nanti pas mulai besar sudah beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Iya. Baik, Mas Majid, luar biasa ilmunya di kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, Semoga siap, semakin sukses SKC Bird Farm-nya ya, Amin. dan nanti semakin banyak kejuaraan-kejuaraan yang bisa dimenangkan lagi. Amin. Ini hanya baru 3 pemirsa, di rumah masih banyak. Nanti kita akan lihatkan ke Anda. Terima kasih Mas Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita di Mojolaban, Sukoharjo, di tempatnya Mas Majid SKC Bird Farm, pembudidayaan burung murai batu. Semoga para pemirsa bisa terinspirasi dan tentunya selalu menyaksikan acara Ingon-Ingon untuk dapatkan ilmu dalam dunia peternakan yang baik untuk Anda. Akhirnya saya Wahid Arifudin mewakilkan Kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.